Kekacauan itu mulai dari pikiran ketika Guru Gembul ingin menjelaskan asal-usul suku Minang, tapi yang diceritakannya adalah asal-usul nama sebuah desa, sebuah nagari yang bernama Minangkabau. Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Adu Kabau atau Kaba Adu Kabau yang digunakan oleh Guru Gembul sebagai sumber untuk menjelaskan asal-usul suku Minang adalah kelirumologi pertama dalam video itu. Kaba Adu Kabau adalah sebuah kabar atau informasi tentang asal-usul nama beberapa tempat di Kabupaten Tanah Datar. Ada 5 tempat yang dijelaskan dalam Kaba Adu Kabau. Yang pertama tentang Minangkabau, yang kedua desa yang disebut nagari Simpurui, kemudian Jorong Sijange, kemudian Sawah Siambe, dan Batu Kiliran Taji. 5 tempat yang dijelaskan, dan itu masih ada sampai sekarang, bahkan diperingati oleh masyarakat di desa itu. Ini beberapa peringatannya oleh wali nagari atau kepala desa. Ini hanya tentang 2 nagari di antara 1035, 1000 lebih nagari di Sumatera Barat. Jelas berbeda asal-usul sebuah suku bangsa, sebuah masyarakat dengan asal nama sebuah tempat. Kalau ingin menelusuri, ingin menjelaskan tentang asal-usul sebuah suku bangsa, sebuah masyarakat, tentu berdasarkan data sejarah, sumber sejarah. Ada sejumlah besar data arkeologis tentang ribuan menhir batu panjang yang diukir dan ditegakkan dengan arah yang sama ke sebuah gunung. Jejak nenek moyang orang Minangkabau di negeri 1000 menhir. Mai itu artinya memahat. Ada batu panjang yang dipahat dan berderet dengan susunan menghadap ke suatu tempat. Data arkeologis menhir itu di Sumatera ada 2 wilayah yang sangat banyak. Yang pertama di Mai, yang kedua di Pasemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dua-duanya di pebukitan Bukit Barisan. Sudah diteliti oleh para arkeolog dan dinyatakan sebagai produk budaya zaman Megalitikum, 6000 tahun sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Mari kita lihat garis waktu yang terentang yang menjelaskan era Megalitikum atau 6000 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Sezaman dengan peradaban lembah Indus di India dan Pakistan, sezaman dengan peradaban Mesopotamia. Di akhir era Megalitikum itu, di Mesir kuno didirikan piramida Giza, the Great Pyramid of Giza. Dan sezaman dengan itu, Stonehenge juga didirikan di Yorkshire, Inggris, 2000 tahun sebelum Masehi. Kerangka manusia yang ditemukan di bawah salah satu menhir itu berdasarkan uji radiokarbon secara kronometrik menjelaskan tahun 2130 sampai 2070 sebelum Masehi. Lebih tua sedikit daripada piramida Giza, lebih tua sedikit 100 tahun daripada Stonehenge. Itu uji radiokarbon. Kalau kita bawa kepada sejarah agama-agama, maka menhir itu lebih tua 200 tahun daripada Nabi Ibrahim yang diperkirakan oleh umat Yahudi hadir pada tahun 1956 sebelum Masehi. Menhir itu tidak 1, tidak 2, tapi ribuan. Salah satu kumpulan menhir itu ada di Koto Tinggi, jumlahnya 311 buah. Koto Tinggi itu adalah ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia di bawah pimpinan Syafruddin Prawira Negara ketika Soekarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda tahun 1948.
Jadi di ibu kota negara yang ketiga sesudah Jakarta dan Yogyakarta itu ada peninggalan arkeologis dari nenek moyang tertua di Nusantara berdasarkan uji radiokarbon. Dan itu bukan misteri. Itu sudah dilaporkan dan sudah diterbitkan di beberapa jurnal ilmiah arkeologi. Bahkan sudah dilaporkan di Ruang Arkeologi, koran Kompas. Kerangka manusia yang berusia 2130 tahun sebelum Masehi di Kota Tinggi, di ibu kota ketiga negara Republik Indonesia sesudah Jakarta dan Yogyakarta, menjelaskan tentang pendahulu, tentang nenek moyang, tentang asal-usul suatu masyarakat yang dinamakan Minangkabau. Tidak misteri. Misteri bagi guru gembul karena belum bertemu data ini atau mengabaikan data ini, atau mungkin karena kejar tayang. Wallahu a'lam. Saudara, dia menggunakan Kaba Adu Kabau yang menjelaskan riwayat nama-nama tempat di sebuah desa. Satu dari 1035 desa di Sumatera Barat. Desa Minangkabau, Desa Simpurui, Jorong Sijange, Sawah Siambe, dan Batu Iliran Taji. Saudara, mari kita bicara tentang tambo. Tambo adalah sastra lisan yang digunakan dalam upacara adat untuk menjelaskan tentang adat istiadat Minangkabau. Di dalam tambo ada beberapa kaba yang memiliki majas atau kiasan. Salah satunya Kaba Adu Kerbau. Ada kaba yang dikatakan lebih dahulu, kaba alun baralun, sebelum segala sesuatu terjadi. Kaba sendiri sebagai sastra lisan atau tradisi lisan itu hadir setelah kedatangan Islam, karena kata kaba itu sendiri berasal dari bahasa Arab khabar. Tambo sendiri sebagai tuturan adat baru ditulis paling tua 300 tahun yang lalu. Kaba sejatinya adalah tuturan lisan. Kalau Kaba Adu Kabau ada dalam hikayat Raja-Raja Pasai atau dalam Sulalatus Salatin karangan Tun Sri Lanang tahun 1614, itu adalah sastra lisan yang dituliskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau, bukan dari tambo. Yang ada puluhan kaba yang dipusakai, bahasanya disako dan dipusakoi oleh guru adat dan para penghulu pemangku adat. Ada 16 kaba tarikh atau kaba inti tentang riwayat nenek moyang pendahulu orang Minangkabau. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kaba itu hadir setelah datang Islam, setelah abad ke-7 Masehi. Maka tidak akan bersentuhan dengan masyarakat yang mendirikan menhir 2100 tahun sebelum Masehi. Itu rentang waktu hampir 28 abad. Data historiografi yang lebih banyak berisi majas dan kiasan tentu tidak bisa kita kalkulasikan dengan garis waktu seperti yang dilakukan oleh para arkeolog dengan uji radiokarbon. Kronometrik waktu dalam uji radiokarbon relatif ajak, sementara kalimat-kalimat yang berisi majas, kiasan, yang tidak bisa dilekatkan kepada garis waktu, harus ada penafsiran. Dan saya meragukan tafsiran yang dikemukakan oleh guru gembul. Catatan kedua saya tentang video guru gembul tersebut adalah tentang sastra lisan yang dipakai oleh guru gembul sebagai sumber sejarah itu ditafsir-tafsirkan secara keliru. Yang pertama itu tentang kaba sebuah nagari, satu dari 1035 nagari di Minangkabau, bukan tentang Minangkabau yang luas. Kemudian sastra lisan itu tidak bisa diikat dengan garis waktu sebagaimana kerja arkeologi dengan uji radiokarbon. Catatan ketiga saya
tentang asal-usul nama Minangkabau. Saya menemukan sekurangnya ada 11 versi asal nama Minangkabau. Ada keterangan para guru besar sejarah, para profesor yang mumpuni, Profesor Purbacaraka, ada Profesor Van der Tuk dari Universitas Leiden, ada Profesor Muhammad Hussein Nainar dari Universitas Madras, India, ada Profesor Sultan Muhammad Zain, ada Profesor Slamet Mulyana yang menjelaskan sekurangnya ada 6 nama yang bisa dikaitkan dengan sejarah. Minangatambuan, Menonkobos, Minangkabu, Minangakanfar, Buah Kabau atau Minakambua. Catatan-catatan pada mandala lembaran suci agama Hindu. Minakambua itu artinya pilar naga, pilar langit, dan bukit barisan di mana ribuan menhir itu terpajang sampai saat ini disebut sebagai pilar naga atau pilar langit. Puncaknya adalah Gunung Mahameru yang dikatakan Gunung Kerinci. 11 versi asal-usul nama Minangkabau dari para profesor tidak menjelaskan tentang asal-usul suku Minangkabau. Itu asal-usul nama. Kalau asal-usul suku, tentu penelitiannya tidak bisa hanya dari nama. Dari 3 catatan itu, mudah-mudahan tidak lagi misteri bagi Kang Guru Gembul. Ya, kata orang Minang, mengeruk itu harus sehabis relung, mengaruk sabi gawang. Mencari data itu harus yang sedalam-dalamnya. Jangan mengambil segelas air di muara sungai, lalu mengklaimnya sebagai, wah inilah dari mata air terjernih di puncak pegunungan. Padahal jalan sejarah itu seperti sungai dari mata air di puncak pegunungan sampai ke muara. Carilah sampai ke puncak pegunungan itu. Atau jadi orang aborigin saja ketika ditanya pelaut Portugis, apa itu hewan yang melompat-lompat? Kanguru. Artinya nggak tahu tuh. Iya, Kanguru Gembul. Kalau nggak tahu ya nggak tahu aja. Yang katakan misteri. Oke, selamat berkarya terus Kang Guru Gembul.